Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Quran yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan membahas pertanyaan dan juga masalah dari salah seorang teman kita. Beliau bercerita seperti ini. Taib, banyak sekali para penghafal Al-Quran yang belum mengerti dan belum memahami manajemen murojaah. Baik itu dari waktunya, dari kuantitas murojaah yang ideal, dan segala macam lah tentang murojaah itu. Banyak yang sehingganya dengan ketidakpahaman itu membuat mereka kehilangan hafalannya atau kualitas hafalannya menurun. Padahal kalau dari awal bisa diselamatkan dan diatur dengan benar murojaahnya, pasti hafalannya akan mungkin. Tapi karena ketidaktahuan itu atau salah dalam menyikapi serta melakukan tindakan terhadap hafalan, sehingga hafalannya mengalami penurunan kualitas, bahkan banyak yang hilang. Saya ingin memberikan pemahaman terlebih dahulu terhadap kita semuanya bahwa hafalan Al-Quran itu berbeda dengan hafalan-hafalan selain Al-Quran. Kalau misalnya kita hafal musik gitu kan, lagu dari tahun 90 sampai sekarang gak pernah dimurojaah, itu masih ingat. Tapi kalau Al-Quran minggu yang lalu kita hafalkan, hari ini kalau gak dimurojaah bisa hilang. Nah jadi beda gitu. Dan ini memang sudah diingatkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya yang masyhur lah. Kita semuanya sudah tahu bahwa beliau memberikan perumpamaan hafalan Al-Quran itu lebih cepat hilangnya daripada unta, ya, unta yang terlepas gitu kan, itu lebih cepat hilangnya. Nah, oleh sebab itu kita perlu pahami kenapa sih hafalan Al-Quran itu cepat sekali hilangnya. Ternyata ini adalah cara Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa mendapatkan kebaikan dari Al-Quran. Kalau seandainya hafalan Al-Quran itu seperti lagu-lagu dan musik gitu, nggak hilang-hilang walaupun tidak dimurojaah, mungkin kita tidak akan membaca Al-Quran sesering ini. Tapi karena hafalan Al-Quran itu sering hilang atau mudah terlupakan, jadi kita punya usaha untuk mempertahankannya dengan cara mengulang-ulang, ya, memurojaah terus menerus. Karena kita takut nih kalau tidak dimurojaah nanti akan hilang. Nah jadi dengan ketakutan itu dan tindakan kita murojaah, maka selain hafalan kita bisa bertahan, kita juga mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Al-Quran, pahala dan ganjaran. Karena Al-Quran itu kan satu-satunya kitab suci yang apabila dibaca saja, ya, dibaca lafaznya saja itu sudah berpahala. Maka dengan murojaah itu kita mendapatkan banyak sekali kebaikan-kebaikan. Yang perlu kita pahami adalah hafalan Al-Quran itu tidak bisa permanen. Tidak ada hafalan Al-Quran yang permanen. Semuanya itu harus dimurojaah. Sesering apa murojaah hafalan itu tergantung dari kondisi hafalan kita. Kalau hafalan kita itu sudah kuat, maka bisa dimurojaah lebih jarang. Tapi kalau hafalannya belum kuat atau hafalannya masih baru, itu harus sering-sering diulang. Semakin sering semakin bagus. Kalau ditanya sesering apa murojaah yang baik itu, ya sesering mungkin, sebisa yang kita lakukan, ya. Kalau kita bisa setiap hari lebih dari 1 juz itu terbaik. Tapi kalau tidak bisa dan hafalan kita sudah lebih dari 1 juz, ya minimal 1 juz lah. Kalaupun masih minta toleransi, seharinya itu ya 1/3 dari hafalan kita. Jadi usahakan 3 hari sekali hafalan kita sudah termurojaah semua. Kalau hafalan kita itu masih sedikit. Tapi kalau hafalannya sudah banyak, toleransi paling mentoknya adalah 1 juz setiap harinya itu harus termurojaah.
syukur-syukur kita bisa murojaah dengan ideal seperti yang saya jelaskan di video-video sebelumnya, di mana saya membaginya seperti ini. Ketika hafalan kita 0 sampai 1 juz, maka setiap hari hafalan itu harus termurojaah semua. Karena kurang dari 1 juz kan, jadi murojaahnya nggak butuh waktu lama, minimal sekali sehari. Syukur-syukur kalau waktunya masih luang banyak, bisa 2 kali, 3 kali, nggak apa-apa, semakin sering semakin bagus, nggak ada ruginya. Kemudian kalau hafalan kita 1 sampai 5 juz, maka satu harinya minimal 1 juz. Kalau hafalannya 5 sampai 10, minimal sehari 2 juz. 10 sampai 15 minimal sehari 3 juz. 15 sampai 20 minimal sehari 4 juz. Dan kalau 20 sampai 30 minimal sehari 5 juz. Bisa nggak sehari 5 juz? Bisa, kalau kita terapkan pola ini dari awal kita menghafal. Kalau dari mulai start kita menghafal sejak hafalan kita masih di bawah 1 juz dan kita sudah terapkan pola murojaah seperti ini, maka insya Allah murojaah 5 juz itu enteng, ya nggak butuh waktu lama. Tapi kalau hafalannya sudah jarang-jarang di murojaah dari awal, apalagi sudah acak-adut, sudah lupa semua, ya nggak bisa 5 juz. Jangankan 5 juz, sejuz sehari aja susah. Setengah juz sehari aja udah empot-empotan gitu kan. Ya, jadi kondisi yang saya jelaskan tadi adalah ketika hafalan kita sudah dirawat dari awal dengan benar. Tapi kalau sudah terlanjur acak-acakan hafalannya karena mungkin manajemen murojaah kita tidak benar dari awal, sudah ada yang hilang, ada yang lupa-lupa, berantakan dan sebagainya, maka caranya adalah dengan stop hafalan baru, kita ulang lagi, hafalkan lagi dari awal. Seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya, Anda bisa simak kalau belum. Jadi kita ulang lagi menghafal dari awal seperti kita belum pernah hafal. Dan kita terapkan murojaahnya itu yang ideal. Ya, jadi misalnya kita mulai start dari 0 lagi nih, dari awal lagi. Ketika kita sudah dapat hari ini, ya dirawat lagi, jangan ditinggalkan seperti kesalahan kita sebelumnya. Kalau sudah dihafal kemudian dibiarkan saja, yang nanti akan hilang lagi, percuma aja kita ngulang gitu kan. Jadi kalau sudah niatkan mengulang dan kita sudah mulai mengulang lagi dari awal, ya kita benar-benar dirawat dengan betul, di murojaah dengan benar. Jadi seperti itu. Jadi untuk teman kita yang tadi mengadukan sudah punya hafalan 3 juz tapi banyak yang lupa, saran saya juz keempatnya di stop dulu, perbaiki lagi dari awal. Kan nggak semuanya lupa tuh malah bagus. Jadi disisir lagi dari awal, ya diperiksa lagi dari awal. Kalau sudah lancar, misalkan halaman 1, 2, 3 sudah lancar, alhamdulillah, tinggal di murojaah saja. Lanjut melancarkan halaman 4, 5, 6 yang misalkan 4, 5, 6 itu lupa, dihafalkan lagi dari awal 4, 5, 6. Nanti kalau sudah sampai halaman 6 itu sudah dapat, ya 6 halaman itu dirawat dari awal lagi ya, supaya nanti nggak hilang. Sebelum nambah dipastikan dulu di murojaah lagi, karena masih banyak yang bertanya nih, minimal nih murojaah berapa hari sekali. Loh, saya kaget dengan pertanyaan seperti ini, kok bisa berapa hari sekali? Ya murojaah itu harus setiap hari, bahkan sebanyak-banyaknya gitu. Dalam sehari itu sebanyak-banyaknya yang bisa kita lakukan. Minimal amannya itu 1 juz lah, 1 juz, jangan sampai kurang dari 1 juz. Sesibuk-sibuknya kita murojaah 1 juz, insya Allah hafalan kita akan bisa terjaga. Tapi kalau sudah lewat, hari ini kosong murojaahnya, besok kosong, besoknya lagi kosong. Kalau sudah 3 hari kosong nggak murojaah, hari keempatnya saya jamin males mau murojaah. Akhirnya hari keempatnya juga males, hari kelimanya males, 6 males, 7 males. Akhirnya ya udah, lepas deh hafalan kita. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi kalau saya rangkum pembahasan kita kali ini,
Yang pertama, kita perlu pahami bahwa hafalan Al-Quran itu tidak bisa permanen. Sekuat apapun, secerdas apapun kita, hafalan Al-Quran itu tidak bisa permanen. Jadi harus kita jaga setiap hari. Kemudian yang kedua, murojaah itu setiap hari sebanyak-banyaknya yang bisa kita lakukan. Minimalnya itu 1 juz. Jangan sampai kurang dari 1 juz. Kalau Anda ingin hafalannya tetap dalam kondisi baik-baik saja. Ya, 1 juz itu sudah paling sedikit. Kalau bisa lebih banyak lagi. Kemudian yang ketiga, jangan sampai bolong. Karena kalau bolong, pasti hari berikutnya akan bolong. Hari berikutnya akan bolong, dan kalau sudah 3 hari bolong, biasanya hari keempat dan seterusnya sudah males untuk murojaah. Ya, sudah terlena. Jadi seperti itu. Jaga semangatnya, jaga istiqomahnya. Kalaupun tidak bisa nambah hafalannya, utamakan murojaah. Ya, murojaah jangan sampai tinggal. Kalau menghafal tinggal nggak apa-apa, tapi murojaah jangan sampai tinggal. Mungkin itu saja pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau banyak suara-suara dari luar karena di jalan ya. Mudah-mudahan bisa tetap ditangkap apa yang saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.